Shalom, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saat ini berada. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sehingga melalui ibadah ini kita diperlengkapi dengan pengetahuan tentang kesehatan. Sebab di era digital bertebaran info mengenai kesehatan yang menyesatkan, dan banyak orang yang tertipu dengan berbagai tayangan tersebut. Namun melalui ibadah ini kita akan mendapatkan pelajaran benar mengenai kesehatan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kesehatan tubuh yang baik, kita pun dapat berkarya sesuai bidang kita masing-masing dengan hasil yang maksimal pula. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 4 berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, Kaulah segalanya. Kita bersyukur dapat percaya dan mempercayai Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, sebab sebagai Sang Pencipta yang dapat memampukan kita untuk berkarya bagi Dia di bumi ini. Amin. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan ibadah ini serta memohon berkat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama beribadah lewat ibadah online yang mari dalam sesi kesehatan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Engkau memimpin dan menyertai. Kami berdoa untuk semua fasilitas yang kami pakai, Tuhan kuduskan sehingga layak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk sesi kesehatan ini, dokter akan menyampaikan materi, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah online Mari yang ke-195 dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Leni Sitompul. Sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar pemaparan kesehatan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Leni Sitompul. Shalom, sahabat-sahabatku yang mari dimanapun Anda berada, salam sehat. Senang bertemu di dalam acara ibadah online yang mari ini. Saya memperkenalkan sedikit diri saya. Nama saya Leni Sitompul. Saya dulu bekerja di Rumah Sakit Advent Medan sebagai health educator atau penyuluh kesehatan. Saya adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat. Dan puji Tuhan, sekarang saya berada di Jakarta ini menemani suami saya melayani di Gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta. Pada kesempatan ini saya bersyukur, berterima kasih dapat membagikan pelajaran yang sangat berharga. Ini sangat baik untuk kita dengarkan, dan biarlah ini dapat mengubah hidup kita dan membawa hidup kita lebih sehat sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara-saudara. Baiklah, judul pelajaran kita pada saat ini adalah makanan terbaik untuk hidup sehat. Mengapa ini saya pilih? Saudara-saudara, kita melihat dari penelitian yang dilakukan WHO, Global Health Estimate mengatakan bahwa ada tren perubahan dari penyakit communicable atau penyakit menular menuju kepada non-communicable atau penyakit tidak menular. Kalau kita melihat di grafik yang ada ini bahwa penyakitnya tadi yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia, adalah penyakit-penyakit menular, tapi sekarang sudah berubah menjadi penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit-penyakit di paru-paru. Hal ini sudah menjadi kenyataan. Nah, di Indonesia sendiri, melalui penelitian yang diadakan, dikatakan menurut Litbang Kompas dan Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan menemukan bahwa penyebab utama kematian di Indonesia pada saat ini adalah stroke, lalu penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu penyakit diabetes mellitus dan komplikasinya. Ini adalah penyakit 3 tertinggi. Bagaimana kita melihat tren perubahan ini terjadi? Apa yang menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular ini sekarang menjadi lebih dominan? Dan demikian juga dalam 30 tahun terakhir ada perubahan pola penyakit. Itu terkait dengan perilaku manusia. Di mana dulu adalah penyakit-penyakit menular seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dan tuberkulosis atau diare. Tetapi tahun 2010 dimulailah penyakit-penyakit tidak menular lebih banyak. Tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker kencing manis. Nah, yang menyebabkan semua ini adalah urbanisasi, di mana masyarakat atau orang-orang
orang berubah dari hidup di pedesaan kepada perkotaan. Dan pola hidup kita menjadi berubah. Ada resiko-resiko yang meningkatkan timbulnya penyakit-penyakit tidak menular. Pertama adalah penggunaan tembakau atau merokok, alkohol. Lalu demikian juga kita kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga kegemukan dan kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Semua itu menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit tidak menular. Apakah definisi sehat? Menurut WHO dan Indonesia Sehat, keadaan seseorang yang sehat adalah di mana fisik, mental, rohani, dan sosialnya yang sejahtera. Bukan hanya dia tidak memiliki gangguan atau kelemahan atau penyakit. Keadaan yang sejahtera, seimbang baik fisik, mental, rohani, dan sosial. Kenyataannya pada saat ini, saudara-saudara, begitu banyak penyakit-penyakit yang tidak menular, bahkan jenis-jenis penyakit yang baru, membuat jenis pengobatan preventif atau pencegahan ataupun kuratif pengobatan menjadi bingung, dan begitu banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak menular ini, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Biayanya begitu besar, sangat memakan biaya dan perlu pengobatan yang lebih intensif. Untuk itu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari semua penyakit-penyakit yang tidak baik ini, penyakit yang tidak menular, bagaimana itu tidak ada di dalam hidup kita. Untuk itu kita harus memulaikan satu perubahan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat adalah singkatan dari 10 hukum kesehatan yang akan kita lakukan, yang membawa hidup kita lebih sehat, lebih berenergi, lebih menikmati akan keadaan yang kita hadapi. Kita mulai dengan hidup sehat. Hidup sehat, H yang pertama dari hidup sehat, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu dimulai dengan hati yang gembira. Lalu yang kedua, I, istirahat yang cukup. Mungkin kalau ada pembahasan yang berikut kita bisa membahas yang lain, tetapi pembahasan kita pada saat ini adalah D dari hidup sehat, yaitu diet yang seimbang. Lalu U, udara yang bersih yang sangat kita butuhkan. P, pengendalian diri, di mana kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tahu apa yang baik dan kita menghindari apa yang tidak baik untuk kesehatan kita. Lalu S, sinar matahari. Sinar matahari adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Itu adalah obat dan kita harus menggunakan obat yang luar biasa ini. E, energi berolahraga. Mari kita bergerak. Jangan terlalu banyak kita duduk atau melakukan hal-hal yang tidak bergerak. Mari kita gunakan waktu kita untuk berjalan, melakukan kegiatan. Lalu H, hubungan sosial yang baik. Orang yang sehat juga memiliki hubungan sosial yang baik. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kata-kata yang menjatuhkan, tetapi hati yang mengasihi dan juga berhubungan dengan orang lain. A, air yang jernih. Air adalah potensi yang utama di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita 80% terdiri dari air. Kita tidak boleh kekurangan air. Untuk itu kita harus ingat selalu memenuhi konsumsi air kita. Dan T, Tuhan yang terutama. Meskipun T terakhir dari hidup sehat, tetapi Tuhan yang terutama. Inilah pola hidup sehat yang kita harus hidupkan dengan cara yang sederhana, dengan bahan-bahan yang tidak kita beli, yang ada di sekitar kita, yang ada di alam. Kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Hidup kita sehat, jauh dari segala penyakit. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan pohon-pohon yang buahnya berbiji
itulah menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mempersiapkan makanan untuk manusia itu. Tuhan sudah menyiapkan di hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Tuhan juga sudah menyiapkan kepada manusia itu makanan-makanan yang lain, sehingga manusia sudah memiliki makanan. Tetapi yang terutama kata Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Tahukah saudara itu bahwa ketika pertama kali manusia dijadikan, makanan yang Tuhan siapkan adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji atau biji-bijian, buah-buah pohon yang berbiji. Inilah menjadi makanan kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tahu apa yang terbaik untuk tubuh kita. Dia tahu apa yang membuat kita menjadi sehat. Dan dikatakan setelah itu, setelah sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan setiap pohon yang buahnya berbiji, bagimu itu menjadi makanan. Tetapi sesudah meninggalkan Taman Eden, di mana Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan izin bagi mereka untuk memakan tumbuhan di ladang. Kejadian 3 ayat 18. Jadi saudara-saudaraku, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, itu adalah makanan yang terbaik yang dipilih oleh pencipta kita. Makanan ini harus kita sajikan dengan cara yang sederhana dan sealami mungkin, sehingga dia dapat menjadi makanan yang menyehatkan dan bergizi bagi kita, memberikan kekuatan, daya tahan, keceriaan, dan juga kita juga memperoleh imunitas melaluinya. Ketika saudara membeli kendaraan yang baru, mobil yang baru, saudara tentu akan mempelajari bahan bakar apa yang cocok atau yang terbaik untuk mobil ini. Dan dikatakan kita tidak mau, mungkin kita membeli mobil yang mahal di mana bahan bakarnya harus kita sebutlah Pertamax. Tentu kita tidak mau memberikan atau menggantikannya dengan bahan yang lebih rendah. Karena kalau terjadi, maka dikatakan bahwa mobil itu akan mengalami gangguan, ya, dalam fungsinya, dalam kecepatannya akan terjadi, bahkan rusak. Tetapi seringkali saudara-saudaraku, kita sebagai manusia, kita tidak memberikan yang terbaik, bahan bakar yang terbaik, makanan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk mobil kita. Kita tahu memberikan yang terbaik, tetapi untuk diri kita, kita sering lupa. Dan kita anggap itu bukanlah hal yang sangat penting. Padahal itu sangat penting. Saudara-saudara yang terkasih, makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Dan gizinya adalah gizi yang seimbang. Jadi coba kalau kita mau makan hari ini, kita berpikir apakah makanan yang saya makan hari ini akan memberikan kepada saya gizi atau nutrien yang saya butuhkan untuk tubuh saya. Jadi makanan yang sehat ini harus kita dapatkan dalam jumlah yang cukup dan harus memperhatikan variasi jenis makanan. Aktivitas fisik, kalau semakin banyak aktivitas fisik, lebih banyak makanan yang kita butuhkan. Dan menjaga kebersihan. Saudara-saudara terkasih, jangan kita mau makan makanan yang kita lihat ada di pinggir jalan, di mana bagaimana kesehatannya, sanitasinya kita tidak tahu. Adalah lebih baik kita memasak makanan sendiri dan memakan makanan di rumah kita yang tentu saja sudah pasti bersih, dan memperhatikan berat badan ideal kita. Saudara-saudara terkasih, ini adalah tanggung jawab seorang ibu. Ibu adalah yang mempersiapkan makanan di rumah. Bagaimana anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi. Ibu-ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita lakukan tugas kita. Kita persiapkan makanan sehat bagi anak-anak kita, makanan yang bergizi untuk pertumbuhan badan dan otaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak yang bertanya, bagaimana saya tahu apa makanan bergizi itu
dan berapa banyak makanan itu harus saya makan. Ada yang disebut dengan piramida makanan, atau kalau istilah Indonesia dikatakan tumpeng gizi, kelompok tumpeng gizi. Nah, piramida makanan ini tentu saja ada yang mengerucut di atas dan di bawah semakin apa? Semakin banyak. Nah, di dalam memakan makanan ini kita harus mengikuti pola makan sehat. Jadi kita harus melihat kalau di sini dikatakan bahwa di bawah itu adalah karbohidrat yang lebih banyak. Lalu sayur-sayuran dan buah-buahan di tingkat kedua, dan lalu berikutnya adalah protein, dan yang terakhir yang paling di atas adalah lemak. Ini adalah piramida yang dulu. Kalau sekarang piramidanya sudah sedikit berubah. Saudara-saudara yang terkasih, di piramida yang lebih dianjurkan pada saat ini adalah paling bawah bukanlah karbohidrat, tetapi paling bawah yang terbaik adalah vegetable atau sayur-sayuran dan fruit atau buah-buahan. Di mana air minum juga, air putih harus kita ingat. Jadi air putih, lalu sayur-sayuran dan buah-buahan. Baru di atasnya itu adalah karbohidrat atau biji-bijian, ya, gandum dan sebagainya. Lalu naik lagi ke atas, disinilah kita melihat protein, dan yang terakhir tetap adalah lemak. Saudara-saudara yang terkasih, air putih adalah zat yang paling banyak kita konsumsikan. Tadi saya katakan 80% tubuh kita terdiri dari air. Tetapi jangan lupa vitamin dan mineral hanya ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Saudara-saudara terkasih, ada yang mengatakan, wah, kita bisa beli vitamin di apotek sekarang, ya. Oh, gampang, mau vitamin apa saja ada. Saudara-saudara, itu sudah mengalami proses kimia. Vitamin yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita, ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Mari kita mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu karbohidrat, nasi, roti, dan sebagainya. Lalu ada protein. Protein ini terbagi dua, hewani dan nabati. Ya, kalau hewani tentu saja dari binatang, dan nabati itu saja seperti tempe dan yang lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan adapun makanan manis seharusnya yang paling sedikit dikonsumsi. Ini seharusnya yang menjadi pola kita ketika kita makan makanan kita. Kita mengingat bahwa lebih banyak apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Lalu yang kedua adalah karbohidrat, lalu berikutnya protein, dan terakhir lemak. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Tren menunjukkan bahwa sekarang orang lebih menyenangi hal-hal seperti ini. Mari kita memperhatikan pola makan yang harus kita hindari dan kita lakukan. Yang pertama, hindarilah makanan cepat saji atau juga fast food atau disebut juga junk food. Termasuk di sini adalah mie instan. Saya harus mengatakan ini. Lalu kita hindari makanan yang tidak berserat, hindari makanan atau minuman bergula atau yang manis, hindari makanan dari tepung-tepung. Perbanyaklah makan sayur dan buah-buahan. Kurangilah makan daging dan juga jeroan, dan kurangi makan berminyak, dan usahakan makanan kita mengandung gizi yang seimbang. Saudara-saudara yang terkasih, nomor satu adalah hindari makanan cepat saji atau fast food. Kenapa kita harus menghindari atau mengurangi atau bahkan sama sekali meninggalkan makanan ini? Karena kandungan di dalamnya adalah tinggi gula, garam, dan lemak. Dan dikatakan bahwa ini meningkatkan penyakit-penyakit tadi yang tidak menular. Apakah itu tekanan darah, lalu tentu saja kadar gula kita, dan juga risiko-risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Dan satu lagi, obesitas ini juga mempengaruhi kepadatan tulang. Ketika tubuh kita menjadi gemuk, ya, tubuh kita terlalu berat, tulang kita tidak sanggup untuk menahan atau menopang tubuh kita ini. Sehingga apa yang terjadi? Tulang itu menjadi keropos atau rapuh, ya, karena kita terlalu berat. Lalu
Ini juga makanan ini tidak mengandung serat sehingga menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar. Dengan makan lebih banyak fast food ini tentu saja meningkatkan tingginya radang ya, radang di dalam tubuh kita sehingga menurunkan kontrol dari infeksi. Dan apa yang terjadi? Penyakit seperti kanker, alergi dan penyakit lainnya akan timbul di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang kadang-kadang ini godaan, aduh kalau masak repot. Tetapi kalau kita mau sehat, mari kita kurangi makan makanan fast food ini. Yang kedua adalah hindari makanan dan minuman yang manis. Kalau kita berjalan kemana saja, saudara melihat banyak sekali yang menjual minuman-minuman manis dingin sekarang. Saya tidak sebut namanya, mereknya, tapi hampir di setiap jalan kita melihat. Demikian juga makanan-makanan manis, toko-toko roti yang sangat terkenal, di mana orang ngantri, orang mau berebut untuk membeli makanan itu. Perlu kita pikirkan bahwa gula tidak begitu baik untuk perut kita, karena gula ini menyebabkan fermentasi. Fermentasi dalam perut ini mengganggu otak kita, mengganggu perangai atau sikap kita. Dan pada umumnya gula terlalu banyak dimasukkan dalam makanan. Mungkin kita tidak sadar, saya tidak pernah makan gula, tetapi kita makan bolu atau kita makan kue, di dalamnya saudara-saudara sudah ada gula. Nah, dikatakan bahwa kue puding manis, kue lapis dan sebagainya itu adalah banyak sekali mengandung gula. Dan yang paling berbahaya adalah ketiga bahan utama ini digabung, yaitu telur, susu, dan gula. Memang enak sekali di lidah kita ketika kita memakannya, tetapi kalau terlalu banyak, terlalu sering, maka itu dapat merusak akan kesehatan dan pencernaan kita. Jadi hindarkanlah pemakaian susu gula digabung bersama. Ya, ibu-ibu yang terkasih, bila Anda memberikan susu kepada anak Anda, jangan ditambahkan dengan gula, jangan. Berikanlah susu itu dengan rasa aslinya, karena hal itu tidak baik untuk anak-anak kita. Dan dikatakan ketika kita mengkonsumsi banyak gula adalah peningkatan berat badan, tentu saja. Dan juga yang terutama adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Dan ini mempercepat pikun dan penuaan dini. Saudara ingin awet muda? Mari kita kurangi. Kita memakan makanan-makanan yang manis. Melalui data Diabetes Federation menemukan bahwa tahun 2021 ada penderita diabetes dunia sebanyak 537. Dan angka ini akan diprediksi bukan berkurang, tetapi akan meningkat dan meningkat. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Indonesia sekarang adalah peringkat kelima ya, penderita diabetes terbanyak dengan jumlah 19,5 juta di tahun 2021 dan diprediksi kembali akan meningkat 28,6 juta tahun 2045. Mudah-mudahan kita tidak ada ya di antara ini. Mari kita menjaga kesehatan kita, karena diabetes ini adalah mother of all disease. Dia adalah awal dari penyakit. Ada komplikasi-komplikasi yang akan terjadi kalau kita sampai menderita diabetes. Oleh sebab itu, kita harus mengkontrol diri kita. Dan saudara-saudara tahu, bila jumlah gula berlebihan di hati atau liver, maka kita mencerna gula itu sama seperti dengan kita mencerna alkohol, karena merubah karbohidrat dari makanan menjadi lemak. Ini bukan hal yang gampang. Jadi ada katakan, saya tidak minum alkohol, kenapa ini terjadi? Tetapi kita ternyata sering memakan makanan yang manis. Lalu yang berikutnya, hindari makanan bertepung. Penggunaan tepung ini sering dipakai pada hampir semua jenis makanan. Ya, dikatakan bahwa makanan ini adalah sebagai sumber karbohidrat ketika kita menggunakan tepung. Dan di dalam banyak penyajian banyak menggunakan tepung. Ada roti, pasta, ya, mie, dan banyak. Dan Indonesia juga banyak makanan, ya saudara-saudaraku, yang mengandung tepung, goreng-gorengan. Nah, ini ya, goreng-gorengan ini sangat merakyat. Bagaimana dengan tepung?
Konsumsi karbohidrat olahan dapat memicu tekanan darah tinggi. Ya, ini disebabkan oleh hubungan antara glukosa dan insulin yang terganggu sehingga mempengaruhi peredaran dalam tubuh kita, sehingga tekanan darah tinggi terjadi. Ya, hipertensi, bahkan juga penyakit-penyakit kardiovaskular yang lain. Nah, ketika usus kita menerima makanan yang baik, efeknya untuk membantu pengendalian suasana hati kita dan juga mencegah gangguan kesehatan mental kita. Tetapi ketika kita banyak katakan makan makanan karbohidrat olahan seperti dari tepung-tepungan ini, itu bisa malah memicu depresi. Ya, jadi banyak sekali pengaruh makanan-makanan ini. Lalu yang berikutnya, ini juga yang enak yang harus kita kurangi, bahkan kurangilah makan daging dan berminyak. Nah, makan berminyak memberikan tekanan pada sistem pencernaan. Proses pencernaan lemak, ya, itu lama sekali di dalam tubuh kita, ya. Sehingga kita kadang tidak menyadari kita makan dengan lahap, kita makan dengan porsi banyak, padahal tubuh kita bekerja keras untuk mengubah, ya, lemak itu menjadi nutrisi yang kita butuhkan. Jadi lemak itu akan lama bertahan di dalam perut kita. Nah, dalam penelitian di Harvard School of Public Health kepada 100.000 orang pria dan wanita selama 25 tahun. Sementara orang-orang itu makan gorengan, ya, dikatakan 7 kali atau lebih selama seminggu, maka mereka mengalami peningkatan resiko penyakit diabetes hingga sekitar 55%. Dan juga ini menyebabkan meningkatnya resiko penyakit kanker, baik kanker payudara, kanker usus besar, kanker paru, dan sebagainya. Pilihlah, saudara-saudaraku, lemak yang sehat, ya, di mana lemak yang sehat itu bukan berasal dari daging hewani, tetapi bisa dari ikan, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan dan biji-bijian. Itu dapat memenuhi, ya, lemak yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini sangat penting bagi kita. Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalimat yang terakhir ini harus kita ingat senantiasa. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita, di mana tubuh kita sehat, kuat, dan kita dapat bekerja melayani Tuhan, melayani sesama. Itulah caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, sekarang apakah makanan terbaik untuk kesehatan kita? Tadi kita sudah mendapatkannya dalam Kejadian 1 ayat 29. Adalah baik bagi kita untuk memasak lebih sedikit dan memakan buah segar lebih banyak. Jadi memasak lebih sedikit, ya. Jadi ada pola sekarang adalah memakan mentah, tidak ada pengolahan dalam makanan itu, sehingga tidak ada gizi-gizi yang terbuang, tidak perlu ditambah-tambahi dengan penyedap atau juga zat-zat yang lainnya. Jadi memakan buah lebih banyak. Marilah kita memakan makanan buah segar. Kita bersyukur di Indonesia ini begitu banyak pohon-pohon buah-buahan yang bisa tumbuh bahkan di sekitar kita. Baik itu di halaman rumah kita, ataupun kalau kita mau mencari ada di pasar. Mari kita makan buah anggur segar, buah apel, jambu, mangga, sesuai dengan musimnya. Saudara tahu mungkin musim apa sekarang? Mari kita makan buah itu yang sedang musim. Ya, jangan kita beli buah yang tidak sedang musim, tentu harganya mahal. Jadi biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran yang bermacam-macam, inilah yang mengandung unsur makanan yang dipilih Allah bagi kita. Makanan seperti ini disediakan sekali lagi dengan cara sederhana. Sekali
sekali lagi saya tekankan, dengan cara sederhana dan secara alamiah adalah makanan yang paling bergizi dan menyehatkan. Makanan ini akan memberikan kita kekuatan, daya tahan, kekuatan mental yang tidak terdapat dalam makanan rumit yang merangsang. Saudara-saudara, sangat ironis ketika kita makan makanan supaya saya makan makanan ini supaya saya beroleh kekuatan, saya beroleh kesanggupan. Tetapi ternyata setelah saya makan makanan itu, saya menjadi lemah, saya menjadi kurang sehat, bahkan saya menjadi sakit. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa yang terbaik bagi kita supaya kita hidup sehat. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai media mengatakan bahwa ada 5 kota yang memiliki penduduk atau warga lansia yang sehat ya dan berumur panjang. Kelima kota ini disebutkan dengan istilah the blue zones, di mana salah satu dari 5 ini saya ambil, ada 4 kota yang lain, tapi satu saja yang saya ceritakan pada saat ini adalah Los Angeles, California di Amerika. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena Amerika sendiri adalah dianggap negara yang kurang sehat. Tetapi ternyata di Amerika sendiri ada satu kota yang termasuk di dalam the blue zones ini. Kota apakah itu? Tadi Los Angeles. Dalam penelitian dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di kota Los Angeles ini, mereka bisa hidup 10 tahun lebih lama dibandingkan penduduk Amerika lainnya. Kenapa mereka bisa sehat sampai berusia tua, ya? Panjang umur? Dikatakan mereka menjalankan prinsip dasar agama. Tadi ingat, Tuhan yang utama. Kesehatan rohani sangat penting, saudara-saudara. Lalu mereka menjaga kedamaian pikiran. Bila kita dekat dengan Tuhan, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak diikuti kekhawatiran. Lalu mereka menghindari makan daging. Mereka kebanyakan adalah vegetarian. Dan mereka makan banyak tanam-tanaman, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Ini sudah terbukti. Saudara-saudara ingin hidup lebih lama, sehat, panjang umur, sampai kita melihat anak cucu. Belum ada kata terlambat. Mari pada saat ini kita memutuskan untuk memilih makanan yang terbaik. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran adalah makanan yang terbaik. Ajarkan anak-anak kita untuk mau memakan buah-buahan. Ajarkan anak-anak kita di keluarga kita untuk makan makanan sehat, sayur-sayuran. Kadang-kadang kalau kita masak, kita lebih banyak makan lauknya, ya. Tetapi sayurnya kadang kita lupa. Sayur, buah-buahan adalah porsi yang terbanyak. Nah, dikatakan bahwa makanan-makanan yang disiapkan sekali lagi dengan cara yang sederhana dan sealami mungkin adalah yang paling menyehatkan dan paling bergizi. Saudara-saudaraku yang terkasih, adalah maksud Tuhan bagi kita semua umat-umatnya untuk kembali memakan lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian sederhana. Allah menyediakan buah-buahan dalam keadaan alami bagi nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah sedang bekerja juga bagi umatnya. Dia tidak ingin kita kehilangan sumber makanan. Dia ingin membawa kita kembali pada makanan orisinil, makanan yang mula-mula yang diberikan kepada manusia. Dan makanan itu adalah disediakan, diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang menyehatkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesehatan adalah harta kekayaan. Mungkin ada saudara mengatakan, wah, kekayaan itu adalah memiliki rumah, memiliki mobil, investasi, dan sebagainya. Tapi dari semua harta benda yang paling berharga adalah kesehatan. Seringkali kita dapatkan dengan mengorbankan kekuatan dan kesehatan kita.
Kita dapatkan itu, tetapi akhirnya kita menjadi sakit. Kita tidak sehat dan akhirnya kita tidak bisa hidup lebih lama. Tidak ada di antara ini yang menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Untuk apa harta? Untuk apa kekayaan? Kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berada di rumah sakit, berobat, memakan obat dan sebagainya. Hal itu tentu saja membuat kita menderita kalau kesehatan kita sudah hilang. Dikatakan bahwa adalah satu dosa yang mengerikan kalau kita merusak kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sekali lagi, salah satu dosa yang paling mengerikan adalah ketika kita merusak kesehatan yang sudah Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu kita akan merasa lemah seumur hidup. Kita akan tetap di pihak yang kalah, sekalipun kita sudah memperoleh pendidikan yang tinggi, harta, kekayaan, dan sebagainya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, panggilan saya pada saat ini adalah perlu adanya reformasi, perlu adanya pembaharuan. Yesus Juru Selamat memberikan amaran kepada umat-umatnya, pada murid-muridnya, bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, keadaan akan sama seperti yang telah terjadi sebelum akhir bah pada zaman Nuh. Makan minum akan dilakukan secara berlebihan. Dunia ini akan lebih senang kepada kepelesiran. Keadaan seperti ini terjadi pada saat ini, dan dunia sudah menyerah pada pemanja nafsu. Saudara-saudara terkasih, memang kita harus mengendalikan diri kita. Karena dunia ini sekarang, kalau kita melihat bagaimanapun, kadang saya pulang dari pelayanan jam 11 malam, masih ada orang yang makan di restoran, padahal itu sudah jam tidur. Bukan saatnya lagi tubuh kita ini mencerna makanan, tetapi karena memang begitu keadaan dunia sekarang, makan dan minum yang berlebih-lebihan. Memelihara tubuh tetap sehat agar semua organ tubuh berfungsi teratur haruslah menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Kita mau sehat, panjang umur, saudara-saudara terkasih, itu adalah pilihan kita. Sekali lagi, 70% penyakit yang terjadi pada saat ini akibat pola hidup. Pola hidup. Ada 3 penyebab penyakit: pola hidup, lalu gen, dan lingkungan. Kalau kita lingkungan, memang lingkungan kita sekarang sudah sangat kotor dan sudah sangat tercemar, sehingga kita kemana-mana memang lebih baik kita mencegah dengan memakai masker. Kalau genetik, memang kita tidak bisa menghindari keturunan yang diberikan orang tua kita, kelemahan-kelemahan, mungkin ada kecenderungan penyakit ya yang diturunkan, itu kita tidak bisa tidak bisa hindari. Tetapi pola hidup, pola makan, menjaga kesehatan, itu dapat kita lakukan. Kita perlu mengadakan reformasi kesehatan. Peliharalah tubuh kita supaya tetap sehat, supaya organ-organ tubuh kita semuanya dapat berfungsi dengan baik dan teratur. Nah, itulah pelajaran yang sangat penting, supaya anak-anak Tuhan dapat memuliakan Allah dengan tubuh yang tidak sakit-sakitan. Ketika kita sakit, kita tidak bisa memuliakan Allah, dan pikiran kita juga terganggu. Mereka yang memanjakan kegelojohan terhadap makanan dan minuman membuang tenaga fisik dan melemahkan kuasa pikiran. Saudara-saudaraku, sahabat yang mari, dimanapun Anda berada, pada saat ini, bila kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik selama ini di dalam pola makan kita, makanan apa yang kita makan, sekarang saatnya lah kita mereformasi, membaharui, membawa hidup kita lebih baik dengan memilih, memasak dengan cara alami, dan memakan makanan yang sehat. Jangan kita takut, kalau saya kurangin makan ini, makan itu, saya akan menjadi lemah. Apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita itu adalah yang terbaik.
Itulah yang membuat tubuh kita menjadi sehat dan menjadi kuat, bahkan hidup kita dapat menjadi hidup yang bermakna. Biarlah pelajaran ini menjadi satu ingatan bagi kita bagaimana kesehatan, pemberian Tuhan yang sangat berharga harus kita jaga, kita rawat melalui makanan yang kita makan. Saya ingin berdoa supaya kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan semangat untuk memulaikan satu kehidupan yang lebih sehat dengan memilih makanan yang lebih baik. Mari saudara-saudaraku, saya rindu untuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, manusia yang Tuhan sudah ciptakan, dan Tuhan sudah berikan makanan yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon kekuatan, memohon hikmat, kesanggupan, supaya kami dapat menjalani hidup kami lebih baik. Bapa di surga, biarlah kami menyadari tanggung jawab untuk memilih dan juga memakan makanan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, untuk menghindari dan juga tidak memakan makanan yang merusak akan kekuatan tubuh kami, kekuatan mental kami. Tetapi biarlah Tuhan dengan hikmat daripada-Mu, kami disanggupkan, kami dikuatkan dan diteguhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dijauhkan kita dari segala penyakit, dari segala kelemahan. Bila mana ada dosa-dosa kita, kelalaian kita, kelemahan kita yang selama ini membuat kita menjadi sakit. Bila mana kita Tuhan mau berdoa dan juga mau bertobat dan menghidupkan kehidupan yang lebih sehat, Tuhan berkenanlah Engkau untuk menjamah dan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa itu, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, berkatilah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mari dimanapun berada, kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami, kiranya karunia kesehatan menjadi bagian kami. Kiranya kami dapat bersukacita bersama keluarga kami sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dengar dan jawab doa kami ini. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar pemaparan kesehatan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Leni Sitompul. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari agar kita tetap sehat dan dapat memulai yang baru seperti pemaparan tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Ibu Leni Sitompul atas penyampaian materi kesehatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim ibadah yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Ya, mari dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus membutuhkan partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening yang mari di BCA nomor 3910 033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, segala kepujian hanya bagi Tuhan saja. Karena berkat pimpinan Tuhan saja hamba-hambamu tim penata layanan dapat melayani, dan juga Ibu Leni Sitompul SKM yang telah menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online yang mari ke-195 Sabtu 15 Juni 2024.
dan kami percaya pemaparan kesehatan dengan tema makanan terbaik untuk hidup sehat yang didengar oleh sahabat dan simpatisan Yamari dapat menjadi panduan dalam penata kesehatan tubuh ini, sehingga dengan demikian kami dapat melanjutkan kehidupan ini secara maksimal dan banyak orang pun diberkati Tuhan melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu yang telah melayani dan juga Ibu Leni Sitompul SKM dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-196 Sabtu 22 Juni 2024. Kiranya mereka selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka memberkati sahabat Yamari yang setia beribadah maupun mereka yang baru pertama kali beribadah, sehingga mereka akan setia mengikuti Tuhan dan menjadi pewarta kabar baik di tempat mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti memberkati tim misi Yamari yang akan mengadakan pelayanan di daerah Kopeng, Jawa Tengah, meliputi seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang. Juga berkat Tuhan menjadi bagi panitia retreat nasional ke-11 Yamari di dalam seluruh persiapan mereka, serta berkat Tuhan pun turun dalam kehidupan seluruh pembicara maupun seluruh peserta yang telah mendaftar dan yang akan menyusul pendaftaran diri, sehingga acara yang akan berlangsung di Hotel Metro Park View Semarang pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang memberkati seluruh peserta yang hadir dan akhirnya mereka pun menjadi berkat di setiap pelayanan mereka di daerah masing-masing. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah, saya menyerahkan sahabat Yamari yang bersama beribadah, yang mengalami berbagai tantangan baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, studi anak-anak, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya di dalam kuasa-Mu yang Bapa, tolonglah mereka semuanya yang juga memberikan jalan keluar dari pencobaan yang mereka hadapi dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan studi, sehingga melalui pertolongan Tuhan mereka mendapatkan kelegaan, sehingga mereka dapat terus melanjutkan kehidupan dengan sukacita dan tetap sepenuh hati percaya pada Tuhan, sehingga sumber pertolongan mereka. Juga pemilihan terjadi dalam diri Bapak Hadiko di Makassar pasca operasi, Bapak Juan Delano Jakarta pasca pemasangan kateter di antri jantung, Pendeta Jonor Adisoma, Bapak Lim Hyong Ling, Bapak Iwan Arif, dan mujizat kesembuhan pun terjadi bagi Bapak Iksan Gunawan, Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Bapak Johnson, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Budiman Mustari, Ibu Yuliana Hunggu Hamud, Ibu Yuliana Karirihara, agar dengan mujizat kesembuhan tersebut mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai penolong yang berkuasa. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong, menjawab doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku tahu Tuhan pasti buka jalan," untuk mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci
jawab doa. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online Mari yang ke-196. Tuhan Yesus memberkati.